Selamat sore semuanya. Perhatikan yang saya lakukan. Kalau saya memindahkan buku ini dari sini ke sini, itu kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Kelihatan karena yang saya lakukan ini adalah kegiatan fisik. Tapi kegiatan itu tidak hanya kegiatan fisik, ada juga kegiatan yang non fisik. Yesus di dalam Injil tadi melakukan kegiatan, tetapi bukan kegiatan fisik, tapi kegiatan non fisik. Dan kegiatan non fisik itu berupa memberi motivasi, memberi semangat, memberi peneguhan, membesarkan hati. Fokus pastoral Keuskupan Bandung, di mana kita juga dipercaya untuk ikut ambil bagian, adalah sukacita bermasyarakat. Bagaimana kita juga memberikan kontribusi kepada masyarakat. Itu juga bisa dilakukan melalui kegiatan fisik. Tadi pagi ketika saya jalan-jalan, saya melihat ada beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu jalan. Itu baik, itu kegiatan fisik. Ini merawat kebiasaan yang baik yang ada di masyarakat. Kumpul-kumpul bekerja bakti. Hebat ya. Enggak dengan berbicara banyak, ini dengan berbuat banyak. Segini juga cukup ya. Hah? Hebat. Biasanya bersih-bersih di rumah, ayo nak bersih-bersihnya di tempat umum. Anak-anak ikut bantu. Ayo sini, anak-anak ikut bantu. Kegiatan itu selain yang fisik juga ada yang non fisik. Kalau misalnya sehari-hari dalam pergaulan kita itu bisa menyemangati orang, kita bisa membesarkan hati orang, kita bisa memotivasi orang, itu juga salah satu bentuk kontribusi kepada masyarakat. Jadi bermasyarakat, memberikan yang baik bagi masyarakat, silakan mau yang mana yang bisa. Yang fisik baik, yang non fisik juga baik. Memberi motivasi, membesarkan hati, menyemangati orang dalam hal yang baik, itu juga bersifat Kristiani. Mengapa Kristiani? Karena Yesus sendiri sebenarnya juga melakukan itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai kegiatan menghidupi semangat Yesus, ya jangan kita lalu kemudian dipersempit menjadi hanya yang fisik. Bisa yang fisik, bisa yang non fisik, tergantung situasi. Nah, situasi kita memungkinkan yang mana. Kita bersyukur karena dengan membedakan jadi dua, bisa fisik, bisa non fisik, berarti kita akan diberi keluasaan. Sehingga siapapun diberi kemudahan. Silahkan. Kalau bisa menyemangati orang, menyapa dengan baik, siapapun yang kita jumpai dalam hidup, itu sudah bentuk memajukan atau bentuk pemberian yang baik bagi masyarakat. Bahwa nggak ada yang memotret, bahwa tidak dilaporkan dan seterusnya, ya itu nggak apa-apa. Tapi kita percaya Tuhan melihat. Nah, motivasi peneguhan yang tadi diberikan oleh Yesus kepada para murid itu adalah bahwa naiknya Yesus ke surga itu pada akhirnya akan menjadi sukacita bagi dunia. Mengapa? Kita ingat sebelum naik ke surga, Yesus berkata kepada para rasul, "Aku akan kembali ke Bapa. Dan saya akan meminta Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus." Maka lagu tadi kalau kita renungkan memang pas sekali. "Utuslah Rohmu ya Tuhan, maka ya itulah." Kalau dinyanyikan hafal, kalau diucapkan sering lupa. Jadi sebenarnya naiknya Yesus ke surga
akhirnya berujung sukacita. Karena apa? Karena akan membuat kita lahir baru, menjadi orang yang baru. Di bacaan pertama tadi itu ditampilkan mengenai Paulus yang begitu bersemangat. Itulah salah satu bentuk kebaruan. Semangat sekali mewartakan sabda Tuhan. Apalagi juga didukung oleh sabda Tuhan, oleh firman Tuhan yang berkata kepada Paulus, jangan diam, terus. Nah, kita harus seperti itu. Hidup harus menjadi kesempatan untuk jangan diam, terus mewartakan Yesus, terus memberikan sesuatu yang baik bagi orang lain dengan cara yang bisa kita lakukan. Guru kita yang utama adalah Yesus. Dalam bacaan tadi Yesus tampil sebagai yang memberi, tetapi sifatnya memang non fisik. Kegiatannya bukan kegiatan fisik, tapi kegiatannya itu menyemangati. Makin hari makin terasa bahwa dunia ini butuh motivator. Motivator itu sangat mahal. Mungkin karena sekarang agak sulit menemukan orang yang bisa seperti itu. Nah, semoga novena Roh Kudus yang kita tekuni ini juga membuat kita, yuk kita kecil-kecilan membantu orang lahir baru, memberi semangat. Kalau anaknya di rumah pas kita berjumpa beri semangat. Jadi orang yang satu rumah kita beri semangat, tetapi orang yang tidak satu rumah kita jumpai juga kita beri semangat. Kegiatan menghadirkan Yesus sebenarnya juga bisa dengan cara yang sederhana. Tetapi yang sederhana itu juga nggak bisa digigilkan artinya. Jadi kegiatan non fisik seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil tadi itu boleh dibilang kegiatan yang sederhana, yang karena sederhana kita bisa mengikuti. Tetapi meskipun sederhana itu juga artinya sangat besar, karena kegigihan Yesus memberikan semangat kepada para murid, itu juga yang buat para murid bersemangat, berkobar.